Oke sahabat kita semua, ini adalah pertemuan pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang paling mudah dan banyak yang orang nggak ketahui, gimana caranya biar akurat memilih kolibri jantan ataupun betina. Orang pasti nggak bakal merhatiin ini. Ini bakal gue bahas cara mendetail buat teman-teman semua biar nggak salah lagi dalam memilih kolibri hijauan jantan maupun betina. Yang pertama harus kita perhatikan adalah faktor usia umur dari kolibri hijauan itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengetahui usia kolibri itu masih muda atau udah dewasa? Bisa jadi kan kolibri hijauan itu betina, tapi dicampur dengan kolibri yang lain, kolibri muda-muda lain. Untuk para pemula nggak bisa membedakan kolibri itu betina ataupun jantan, kecuali ya penjualnya jujur. Nah, biar teman-teman semua nggak ketipu, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kolibri muda, paruhnya itu nggak full hitam. Untuk yang lebih muda atau bahkan sangat muda, baru belajar terbang atau baru sangat muda sekali usianya, paruhnya cuma hitam sedikit, jadi warna kuning pada paruh, sepanjang paruh. Di bibirnya itu kuning hampir setengah. Oke. Itu untuk mengetahui umur. Jadi kalau seandainya kolibrinya itu paruhnya udah hitam, itu udah hitamnya udah banyak full, itu udah pasti betina, udah positif betina. Hitamnya full ya, dari sini sampai pangkal paruh itu hitam full, berarti itu udah betina. Jadi jangan dipilih, itu udah positif betina. Jadi kalau seandainya yang masih muda, hitamnya baru dikit, setengah oranye, itu kemungkinan besar bisa jantan bisa betina. Jadi langkah selanjutnya yang harus teman-teman ketahui, yang kalau teman-teman masih pengen pilih yang mudah banget tadi, warna pada tenggorokan itu oranye jelas. Jadi jangan perhatiin mata ya, mata itu nggak pasti, nggak positif. Jadi perhatikan semburat oranye di dagunya, di dagunya, bukan di paruh ya, di dagu. Jadi kalau paruh tadi untuk mengetahui usianya masih muda apa enggak, masih muda atau udah tua. Tapi kalau ini untuk memastikan positif jantan atau enggak betina, ini abaikan yang titik hitam ya. Ini udah peliharaan udah sekitar 1 bulan lebih, jadi udah mulai muncul trotol. Jadi ini udah positif jantan. Ini positif jantan, jadi biar teman-teman bisa bedanya. Ini oranye nampak jelas, dia rada-rada oranye. Ini cara megang handle, ini udah bisa kayak gini, cuma kebanyakan sering lepas. Oke, yang pertama itu cara menghandle, memegang kolibri hijauan. Untuk mengecek jantan ataupun betinanya terus dipegang biar gampang ya kan. Oke, cara menghandle yang sini boleh, cuman harus hati-hati, kebanyakan sering lepas. Cara menghandle yang baik adalah jepitkan jari, kedua jari ya, hati-hati di sini, pegang kayak gini. Ketika dia hendak bergerak maju, nggak bisa, ketahan. Oke, langkah selanjutnya, warna kuning pada dadanya ini itu agak terang, tapi betina juga banyak yang terang, jadi hati-hati. Yang selanjutnya yang membedakan kolibri jantan dan betina adalah warna pada dagu itu warnanya kontras sama dengan warna dada. Warnanya agak cerah, oranye agak cerah. Yang selanjutnya kita harus mencocokkan antara umur dan tanda-tanda jantan. Oke, jadi kalau usianya masih sangat muda atau oranye masih banyak di paruh ya,
Oranye masih banyak, hitamnya masih sedikit. Jadi dipastikan kolibri itu masih muda banget. Jadi jangan dicari tanda-tanda metalik ataupun jantan, nggak bakal ketemu. Kalau dia udah mulai sedikit hitamnya atau di paruhnya udah mau cari metaliknya. Di bagian macam-macam, bisa di dagu atau di punggung ada bulu mengkilat biru, atau di ekor, atau di tunggir, atau di dada biasanya udah mulai kelihatan. Jadi udah bisa kelihatan kalau umurnya udah mulai tua. Jadi perhatikan paruhnya, umurnya, cari metaliknya. Kalau nggak ketemu kemungkinan besar jantan. Kalau nggak ketemu kemungkinan besar betina. Oke, jadi udah tahu dapat beberapa tips. Oke, jadi ini trotol tuh, perhatikan. Perhatikan tuh trotolnya, tuh paruhnya udah mulai hitam, trotolnya udah banyak. Ini hitamnya udah banyak, Jadi untuk memastikan jantan atau betina, faktor umur itu penting. Lagi-lagi kita perhatikan semburat di tenggorokannya, oranye nggak begitu jelas ya. Oranye pudar malah kayak betina. Tapi gimana pastiin dia jantan? Sebelumnya ini benar-benar polos ya, belum tumbuh tanda-tanda jantan metalik apapun. Ya, warna dadanya oranye itu sama dengan warna semburat di tenggorokannya. Itu adalah metode yang paling penting untuk membedakan ciri-ciri jantan atau betina. Oke, selanjutnya contoh kolibri betina. Oke, jadi ini kolibri betina. Tuh warna oranye tuh terang banget kayak jantan. Jadi susah banget bedainnya. Tuh perhatikan oranye terang, dan di tenggorokannya warnanya pun oranye sama kayak dada. Tapi membedakannya di tengah sini sudah mulai putih. Oke, dan juga lihat paruhnya. Paruhnya udah hitam. Warnanya udah hilang, tapi tanda-tanda metalik nggak ada satupun yang keluar. Bulunya pun udah kusam, udah mulai tua, tanda mau mabung. Ini udah ada bulu yang mau jatuh, tapi nggak keluar metalik, udah positif betina. Kalau dari mata atau apa itu nggak bisa ya, nggak bisa nilai kolibri betina jantan betina itu dari situ, nggak bisa. Terus dari gaya bunyi juga bisa. Kolibri betina dan jantan itu kalau masih hijauan kedua-duanya bunyi. Jadi yang membedakan jantan dan betina, kalau dia jantan ngicaunya rambutnya berdiri itu udah positif jantan. Kalau yang masih muda banget itu kan belum ada tanda-tandanya. Dari kicauannya juga udah tahuan. Kalau ngicaunya duduk terus rambutnya ngangkat, bulu di kepalanya ngangkat, itu udah positif jantan. Gak usah ragu, itu udah positif jantan. Apalagi kalau misalnya rajin, itu udah positif jantan. Oke, selanjutnya adalah pelihara kolibrinya jangan cuma satu. Jadi pelihara 2 atau 3 dalam satu kandang. 2 jantan, 1 betina boleh, nggak masalah. Ini adalah metode paling efektif buat para pemula, biar ntar kolibrinya waktu mau digantang itu nggak kelabakan, atau bisa kerjanya maksimal, kerjanya banyak anteng. Oke, sekian dari saya mengenai tutorial memilih kolibri untuk pemula. Salam bicara.